Kepercayaan diri itu kayaknya jadi barang mahal ya buat banyak orang. Kita lihat orang lain kayaknya pede banget ngomong di depan umum. Pede banget ngejar mimpinya. Pede banget jadi diri sendiri. Terus kita jadi mikir, kok gue gak bisa ya kayak gitu? Rasanya pengen punya tombol pede yang bisa langsung dinyalain. Sayangnya, gak ada tombol instan kayak gitu. Tapi, kabar baiknya, kepercayaan diri itu bukan bakat lahir yang cuma dimiliki segelintir orang. Kepercayaan diri itu bisa dibangun, bisa dilatih, pelan-pelan. Nah, di obrolan kita kali ini, gue pengen kita ngobrolin soal gimana caranya kita bisa bergerak dari nggak pedean, jadi ngerasa cukup okean sama diri sendiri. Dengan langkah-langkah kecil yang realistis, dan nggak harus nunggu jadi sempurna dulu. Bagian 1. Kenapa sih kita sering ngerasa nggak pede? Sebelum kita ngomongin cara ngebangunnya, penting dulu nih kita ngertiin sedikit. Dari mana sih biasanya rasa nggak pede ini datang? Apa aja akarnya? Biar kita bisa lebih sadar sama pola pikir kita. Salah satu yang paling sering jadi penyebab adalah pengalaman masa lalu, terutama di masa kecil atau remaja. Mungkin pernah dibully, sering dikritik, atau pernah ngalamin kegagalan yang bikin trauma. Pengalaman-pengalaman ini bisa ngebentuk keyakinan negatif tentang diri sendiri yang kebawa sampai dewasa. Terus, ada juga yang namanya inner critic, atau kritikus dalam diri. Itu suara di kepala kita yang suka banget nyari-nyari kesalahan kita, ngebandingin kita sama orang lain, dan bilang kalau kita gak cukup baik. Suara ini kadang lebih jahat daripada omongan orang lain loh. Perbandingan sosial, apalagi di era media sosial kayak sekarang, juga jadi kontributor besar. Kita lihat highlight reel hidup orang lain yang kayaknya sempurna banget. Terus kita jadi ngerasa hidup kita biasa aja atau bahkan kurang. Padahal kita gak pernah tahu behind the scene-nya kan? Ekspektasi yang gak realistis, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain, itu juga bisa bikin kita jadi gak pede. Kalau kita masang standar yang terlalu tinggi dan susah dicapai, ya pasti bakal sering ngerasa gagal dan gak mampu. Dan kadang, rasa gak pede itu juga muncul karena kita terlalu fokus sama kekurangan kita dan lupa sama kelebihan kita. Kita semua punya plus minus. Tapi, kalau yang dilihat cuma minusnya aja, ya gimana mau pede? Ngenalin akar-akar ini bukan buat nyalahin masa lalu atau keadaan ya, tapi lebih ke biar kita paham. Oh, ternyata rasa gak pede gue ini ada sebabnya. Dan itu bukan berarti ada yang salah sama diri kita sebagai manusia. Bagian 2. Mitos pede itu bakat versus fakta. Pede itu skill yang dilatih. Banyak orang mikir, dia mah emang dari sananya udah pede. Seolah-olah percaya diri itu kayak warna mata atau tinggi badan. Sesuatu yang udah ditentuin dari lahir dan gak bisa diubah. Itu mitos besar banget sob. Kenyataannya, kepercayaan diri itu lebih kayak otot. Dia bisa dilatih, bisa dikembangin, bisa jadi lebih kuat seiring waktu dengan latihan yang konsisten. Ya sama kayak belajar naik sepeda atau belajar bahasa baru. Ya awalnya mungkin goyah, sering jatuh, sering salah. Tapi kalau kita terus nyoba, terus belajar, lama-lama pasti bisa. Orang-orang yang kelihatannya pede banget sekarang, mungkin dulu juga pernah ada di fase gak pedean. Bedanya, mereka mungkin gak nyerah. Mereka terus ngelatih otot pede mereka.
Jadi buang jauh-jauh pikiran lu. Kalau lu emang ditakdirkan jadi orang gak pede, itu cuma ngebatasin diri lu sendiri. Semua orang punya potensi buat jadi lebih percaya diri. Ya termasuk lu. Yang penting ada kemauan buat belajar dan berproses. Ini penting banget buat fondasi kita. Kalau kita percaya kalau pede itu bisa dilatih, kita jadi punya harapan dan motivasi buat ngelakuin langkah-langkah selanjutnya. Kalau dari awal kita udah mikir, percuma, gue emang gini orangnya, ya susah mau berubah. Bagian 3. Pondasi utama, self-acceptance. Sebelum kita ngomongin aksi buat jadi lebih pede, ada satu pondasi yang krusial banget, yaitu penerimaan diri atau self-acceptance. Apaan tuh maksudnya? Ya simpelnya, lu nerima diri lu apa adanya saat ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan lu, tanpa ngejudge atau ngerasa malu. Ini bukan berarti lu jadi pasrah dan gak mau berubah jadi lebih baik ya. Beda. Penerimaan diri itu lebih ke kayak bilang ke diri sendiri, oke, inilah gue sekarang. Gue punya kekurangan A, B, C, tapi gue juga punya kelebihan X, Y, Z. Dan gue oke dengan itu. Gue berharga apa adanya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita gak bisa nerima diri kita sendiri, gimana kita mau ngerasa pede? Kalau kita terus-terusan fokus sama apa yang salah atau kurang, ya kita bakal selalu ngerasa gak cukup. Self-acceptance itu ngasih kita tanah yang kokoh buat berpijak. Dari situ, baru kita bisa mikirin mau numbuhin apa lagi di diri kita. Kalau tanahnya goyah terus karena kita gak nerima diri sendiri, ya tanaman pede kita susah mau tumbuh subur. Caranya gimana? Coba deh, identifikasi kelebihan-kelebihan lo, sekecil apapun itu. Mungkin lo orang yang sabar, mungkin lo pendengar yang baik, mungkin lo jago masak, atau mungkin lo punya selera humor yang bagus. Apresiasi itu. Terus, kalau soal kekurangan, coba lihat itu sebagai area buat bertumbuh, bukan sebagai aib yang harus ditutup-tutupi. Semua orang punya kekurangan. Yang penting, ada kemauan buat jadi versi diri yang lebih baik, pelan-pelan. Berhenti juga ngebandingin diri sendiri sama standar ideal yang mungkin gak realistis atau bukan diri lu banget. Lu itu unik dengan perjalanan hidup lu sendiri. Self-acceptance itu proses yang butuh waktu dan latihan. Tapi ini benar-benar fondasi yang akan bikin langkah-langkah selanjutnya buat ngebangun pede itu jadi lebih ringan dan lebih otentik. Bagian 4. Kekuatan small wins dan mengubah self-talk negatif. Oke, setelah kita punya fondasi self-acceptance, sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Salah satu cara paling efektif buat ngebangun PD adalah dengan ngumpulin small wins atau kemenangan-kemenangan kecil. Maksudnya gimana? Ya daripada langsung masang target gede yang bikin kita jiper, coba deh pecah jadi target-target kecil yang lebih gampang dicapai. Setiap kali lu berhasil nyelesain satu target kecil itu, rayain. Kasih apresiasi ke diri sendiri. Misalnya, kalau lu gak pede ngomong di depan umum, jangan langsung targetin jadi pembicara seminar besar. Mungkin target kecilnya adalah berani ngasih pendapat di rapat tim kecil atau berani nanya di kelas. Pas berhasil, rasain sensasi. Wah, ternyata gue bisa ya. Kemenangan-kemenangan kecil ini kalau dikumpulin, lama-lama bakal jadi bukti buat otak kita kalau kita tuh mampu, kalau kita tuh bisa. Ini ngebangun kepercayaan diri dari dalam. Selain small wins, penting juga buat kita ngubah self-talk atau obrolan dalam diri kita yang negatif jadi lebih positif atau minimal suportif. Sering gak sih kita ngomong ke diri sendiri, gue pasti gagal nih, gue emang bodoh, gak mungkin gue bisa,
Suara-suara ini jahat banget dan benar-benar ngerusak pede. Coba deh, setiap kali suara negatif itu muncul, sadari, terus coba tantang atau ganti dengan kalimat yang lebih baik. Misalnya, dari gue pasti gagal jadi gue akan coba yang terbaik, apapun hasilnya nanti. Dari gue bodoh, jadi gue mungkin belum ngerti soal ini, tapi gue bisa belajar. Ini bukan berarti kita jadi naif atau nggak realistis ya, tapi lebih ke ngasih dukungan ke diri sendiri. Kayak kita ngasih dukungan ke teman baik kita yang lagi down. Perlakukan diri lu dengan kebaikan yang sama. Awalnya mungkin aneh atau susah, tapi makin sering dilatih, self-talk yang suportif ini bakal jadi kebiasaan baru. Dan ini ngaruh banget ke cara kita ngelihat diri sendiri dan kemampuan kita. Bagian 5. Berani keluar dari zona nyaman dan fokus ke proses. Kepercayaan diri itu tumbuh subur pas kita berani keluar dari zona nyaman kita, sedikit demi sedikit. Zona nyaman itu emang enak ya, aman, gak ada resiko. Tapi di situ juga gak ada pertumbuhan. Kalau kita mau pede kita nambah, kita harus mau melar sedikit. Lagi-lagi, gak usah langsung yang ekstrim. Kalau lo takut ketinggian, gak usah langsung terjun payung. Mungkin coba dulu naik lift kaca atau berdiri di balkon lantai 2. Tantangan kecil yang bikin lu ngerasa sedikit deg-degan, tapi masih bisa diatasi. Setiap kali lu berhasil ngadepin ketakutan kecil atau nyoba hal baru di luar kebiasaan lu, itu kayak nambahin satu bata lagi di bangunan kepercayaan diri lu. Lu jadi sadar, oh ternyata gue lebih kuat dari yang gue kira. Dan pas lagi nyoba hal baru atau ngadepin tantangan ini, penting banget buat fokus ke proses dan usaha lu, bukan cuma ke hasil akhirnya. Kadang kita terlalu terpaku sama harus berhasil, harus sempurna. Jadi pas hasilnya nggak sesuai harapan, pedenya tuh langsung anjlok lagi. Padahal yang lebih penting itu adalah lu udah berani nyoba, lu udah ngasih usaha, lu udah belajar sesuatu dari prosesnya. Hargai keberanian lu buat mencoba, hargai usaha lu. Hasil itu baru bonus. Kalaupun gagal, itu bukan berarti lu payah, tapi berarti ada pelajaran baru yang bisa diambil buat percobaan berikutnya. Ingat ya, semua orang, bahkan yang kelihatannya paling pede sekalipun, pasti punya rasa gak aman atau ketakutan sendiri. Bedanya, mereka mungkin gak biarin rasa itu ngendaliin mereka. Mereka tetap jalan, tetap nyoba, meskipun mungkin sambil sedikit gemeteran. Dan itu yang bikin mereka makin pede seiring waktu. Ini emang perjalanan yang gak instan, butuh waktu, butuh kesabaran, butuh latihan yang konsisten. Gak ada formula ajaib. Tapi yang pasti, ini adalah perjalanan yang sangat mungkin buat dilakuin sama siapa aja, termasuk lu. Mulai dari nerima diri sendiri apa adanya, ngumpulin kemenangan-kemenangan kecil, ngubah obrolan negatif di kepala jadi lebih suportif, dan berani keluar dari zona nyaman sedikit demi sedikit. Setiap langkah kecil itu berarti. Jangan nunggu jadi sempurna dulu baru mau pede. Pede itu datang dari proses mencoba, belajar, dan menghargai diri sendiri apa adanya, sambil terus berusaha jadi lebih baik. Lu itu berharga, lu itu mampu lebih dari yang lu kira. Semoga obrolan ini bisa jadi teman buat lo yang lagi berjuang ngebangun rasa percaya diri ya. Ingat, pelan-pelan aja, nikmatin prosesnya. Jaga diri baik-baik ya. Sampai ketemu di obrolan kita selanjutnya.